ayat wa adzin finnasi bil haji itu bisa digunakan untuk supaya kemajuan dagang, kemajuan pangkat. Kalau kita punya warung, kita punya jongkok, rasanya rada mundur ini, atau sepi sampai dagang sih masih, kita dagang masih bisa tidur. Orang dagang di warung, nungguin dagangan masih bisa tidur, berarti bangkrut cuma dagang. Masih bisa tidur, bangkrut tuh, berarti gak ada yang belajar. Nah, baca ayat ini. Wa adzin finnasi bil, mulainya hari Rabu. Malam Rabu baca, nggak usah banyak-banyak, selama 7 malam, per malamnya 999. Aduh melulu. Kasih wiridan aduh melulu, nggak pernah mantap, nggak pernah gitu. Kalau nggak bisa 999, kebanyakan 777. Masya Allah. Ini kapan mau wiridannya tuh? Baca wa adzin finnasi bil haji itu kali jalan. Nah, hadiah dulu Kang Nabi Abu Bakar Usman Ali, Mas Abdul Qadir, sama guru-guru kita. Baca itu. Oh, bacanya sama di ini dia apa, air putih. Terus satu malam tiupin, besok malam lagi tiupin lagi, besok malam 7 malam, baru disiram depan warung. Masya Allah. Coba dah, ujiannya orang berduyun-duyun kayak orang ngepesan. Wow, kesulitan kita, cari lagi tenaga, padang utang. Lebih bangkrut lagi. Enggak, tuh banyak nanti insya Allah. Nah ini ayat wa adzin finnas. Wa adzin finnas seru oleh wahai Ibrahim, manusia-manusia, ya Tuhan saya manusia akan berdatangan dengan berbagai tingkah manusia datang. Rijalan, jalan kaki, yang dekat-dekat jalan kaki. Wala kulli dhamir, naik onta yang kurus-kurus saking tawakalnya kepada Allah. Yatina min kulli fajin amik, berdatangan dari berbagai penjuru. Nah, dari panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim tadi diambil hikmahnya. Kalau kita ngewarung, toko, jongkok, kita bacain ayat itu, sama dengan orang yang mau pergi haji nanti. Wah, kapan aja dia pokoknya karena udah jadikan satu kewajiban, tanpa pamrih, pokoknya mahal tinggal mahal. Walaupun bagaimana terus tidak lihat mahalnya, tapi lihat menggugurkan kewajibannya. Nah, nanti juga kita dagang jengkol sekintal, besoknya harus 2 kintal. Dagang jengkol karena banyak bener. Orang Sepatan kan hobi banget jengkol. Mana jengkol, kelihatan wajahnya wajah jengkol. Nah, ini nanti bisa tonan. Saya punya cerita sedikit di Garut. Murid mertua saya begitu pulang, dia orang Cirebon, kebingungan kebingungan dagang, ngajar nggak mungkin, akhirnya dagang kecil-kecilan dengan susah, ambruk melulu, nggak dagang kerupuk ambruk, dagang ini ambruk. Bilang lagi sama almarhum mertua saya, dikasih wiridan wa adzin finnasi seperti tadi. Akhirnya terus dilaksanain dagangnya, dagang terasi Cirebon. Alhamdulillah pas ketika saya kawin sama anak mertua saya, dia ngasih souvenirnya itu terasinya 1 truk. 1 truk dia bukan main-main. Jadi dia yang ngirim dari Cirebon, bos terasi dia dari Cirebon ke Jakarta. Setiap harinya itu beberapa truk. Kayak tuh dagang terasi juga kalau truk kan begitu mah. Atau mantap itu mah. Ya Allah, ada yang nanya sama saya, kayak itu sih kalau dagang terasi, zakatnya terasi lagi. Bau atuh. Cuma zakatnya terasi lah banget tesan. Di fikih itu kalau kita dagang kain, zakatnya jangan kain. Taruhlah kalau masih kain kita bisa pakai. Dagang piring, zakatnya jangan piring. Jangan. Kalau kebetulan baju, kain, piring masih bisa. Ntar kalau dagangnya terasi, zakatnya terasi, mampus lu. Makanya nggak boleh, zakatnya tetap ada, harus disamaan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.